Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca malam ini terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah Dia yang menjadikan bagian luar, Dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kecenderungan orang ketika mau melakukan kehendak Allah adalah melakukan sesuatu sebatas yang membuat dia senang, atau sesuatu yang membuat dia tidak capek, sesuatu yang membuat dia tidak rugi. Kalau bisa malah dapat pujian. Ini yang juga tampak dalam kehidupan orang-orang Farisi. Mereka memang terlihat seperti orang-orang yang rajin melakukan kehendak Allah, taat pada peraturan-peraturan Allah. Tetapi sebenarnya hanya hal-hal yang sepele, hanya hal-hal yang mereka suka saja. Kita bisa melihat bagaimana di sini mereka mempersoalkan Tuhan Yesus yang tidak cuci tangan. Tentu kita jangan membayangkan bahwa Tuhan Yesus makan dengan tangan yang kotor, tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada mereka betapa mereka hanya sibuk pada hal-hal yang lahiriah, sedangkan yang batiniah mereka abaikan. Bagi Yesus, sesuatu yang lahiriah dan batiniah itu harus sama-sama diperhatikan dan sama-sama juga dilakukan dengan serius. Di ayat ke-42 jelas bagi kita ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka sibuk memberikan persembahan-persembahan, tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Jadi yang mau dikritik oleh Yesus di sini adalah bahwa di dalam melakukan kebaikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah, maka juga harus diiringi dengan kasih kepada sesama. Artinya saudara, ada kesediaan untuk berjuang, berlelah-lelah, mewujudkan sesuatu yang baik bagi sesama, mewujudkan keadilan, mewujudkan kebaikan, juga menghadirkan sukacita dan kebaikan. Saudara, marilah kita juga belajar menjadi orang-orang yang melayani Allah, taat pada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah melalui perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama yang didasarkan oleh kasih. Artinya saudara, marilah kita mengejar untuk memiliki kasih. Seperti lagu ini. Andai kata
kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu bagi kehidupan kami, juga kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk melayani sesama, untuk menolong dan berbagi kasih kepada sesama. Ya Tuhan, tambahkanlah kekuatan kepada kami, dan terlebih lagi berikanlah kami hati yang tulus mengasihi sesama, sehingga segala hal-hal yang baik yang kami perbuat senantiasa didasarkan oleh kasih kepada sesama. Ya Tuhan, sertai kami juga dalam istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh tidur dengan tenang dan boleh bangun dengan kekuatan yang baru pada keesokan hari untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.